STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, yang itu merupakan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Alhamdulillah, ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita tidak akan mampu sedikit pun melanjutkan pembahasan tentang tauhid ini. Dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang sangat besar ini, dengan harapan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengistiqomahkan kita di atas ilmu dan amal, di atas hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, mendengar, menghadiri majelis-majelis ilmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pertemuan pagi hari ini sebagaimana telah diumumkan, insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam bab minasyirik, termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, mengenakan gelang ataupun benang dan yang semisal keduanya dalam rangka menolak atau mengangkat bala yang telah terjadi. Ini salah satu bab penting, pembahasan penting di dalam kitab Tauhid, dikarenakan perbuatan menggunakan gelang ataupun benang dalam rangka menolak bala ini tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala yang bisa menafikan tauhid seorang hamba. Bisa menafikan tauhid seorang hamba. Dan di sini bukan hanya sebatas menggunakan benang ataupun gelang saja. Masuk ke dalamnya hal-hal yang sangat banyak sekali. Ada orang terkadang menggunakan daun-daun tertentu, ya, yang sudah menjadi mayoritas di masyarakat kita, ataupun menggunakan beras kemudian dipercik kemudian dilemparkan. Tujuannya adalah supaya mendapatkan keberkahan, supaya di dalam perjalanannya tersebut diberikan keselamatan dengan sebab ini. Ini semuanya tergolong ke dalam pembahasan yang sedang kita bahas. Termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, mengenakan gelang ataupun benang
dan yang semisal dari keduanya dalam rangka menolak bala. Saya kasih contoh yang lainnya, misalnya saya mendapati di beberapa rumah kaum muslimin, terkhusus rumah zaman dahulu, kita mendapati pada setiap pintu dan jendela itu ditempelkan kertas berwarna putih dengan tulisan yang kita tidak tahu makna dari tulisan tersebut. Tertulis di dalamnya pada kertas tersebut huruf-huruf abjad yang kita tidak bisa memahami apa maksudnya. Namun yang jelas, mayoritas dari kaum muslimin di zaman dahulu menggunakan hal tersebut supaya terlindung dari bala, supaya terjaga rumahnya dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Maka ini tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia telah menjadikan perkara tersebut sebagai sebab tertolaknya bala atau sebab terangkatnya bala, padahal secara Al-Quran dan Sunnah, secara dalil, benda tersebut bukanlah sebab. Dan juga secara pengalaman yang ada, benda tersebut tidak bisa dibuktikan dan tidak pernah dibuktikan bahwa benda itu adalah sebab. Saya kasih contoh, misalnya apa yang masyhur di kalangan masyarakat dan saya tidak mau menutup-nutupi, seperti tepung tawar. Ya, dalam bahasa kita adalah pesiju. Orang terkadang dia membeli motor baru, membeli mobil baru, rumah baru, dilakukan hal-hal seperti ini dengan anggapan bahwa apa yang ia lakukan ini akan mendatangkan berkah, akan memberi keselamatan. Tentunya dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak yakini benda tersebut yang memberinya keselamatan. Karena kalau dia yakini benda itu yang memberi keselamatan, ini bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Tapi dia hanya meyakini hal tersebut sebagai sebab. Ya, maka hal ini tergolong ke dalam perbuatan syirik kecil. Tergolong ke dalam syirik kecil. Karena ia menjadikan perkara tersebut sebagai sebab, padahal secara Al-Quran dan Sunnah hal itu bukanlah sebab. Dan secara pengalaman juga tidak bisa dibuktikan. Buktinya ada, mobil yang baru saja dilakukan hal tersebut, ternyata kecelakaan, tidak terjaga, dan sebagainya. Maka dari itu, di sini saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk berhati-hati dari hal seperti ini. Kita menyampaikannya karena hal ini ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kita tahu bahwasanya kesyirikan tersebut di antara bahayanya adalah akan melenyapkan seluruh amalan dan akan mengekalkan seseorang di dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam bab ini Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab, beliau membawakan beberapa adillah, beberapa dalil di dalam bab ini. Insya Allah kita akan lewati dan kita baca secara ringkas biidnillahi ta'ala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat ke-38. Di dalam surah Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, "Qul afara'aitum." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, ucapkanlah kepada siapa? Kepada mereka kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Afara'aitum, apa pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, itu sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu. Berhala-berhala yang kalian sembah. Musyrikun dahulu mereka memiliki berhala yang sangat banyak. Semisal Al-Latta, Al-Uzza, Manah, Waddun,
Suwa'un, Ya'uq, Yaghuth, wa Nasr. Ini semuanya adalah nama-nama sesembahan kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya. Allah katakan kepada nabinya, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, apa pendapat kalian? Ya. Kabarkan kepadaku. Itu maksudnya. Ma tad'una min dunillah, yaitu sesembahan-sesembahan yang kalian minta selain Allah Azza wa Jal. Baik Al-Latta, Al-Uzza, Manah, dan yang lainnya. Ya, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudaratan kepadaku, apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla itu bisa menolak kemudaratan yang Allah inginkan kepadaku? Jawabannya pasti tidak. Ya? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala ini mampu menolak bala, mampu memberikan manfaat dengan sendirinya. Tapi hanya mereka jadikan sebagai sebab saja. Mereka jadikan berhala-berhala tersebut sebagai sebab kedekatan mereka dengan Allah. Mereka jadikan sebab sebagai pemberi syafaat kepada mereka kelak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah tantang mereka. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, tanya kepada mereka. Wahai kaum musyrikin, coba kabarkan kepada kami bahwa sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudaratan atasku, mampukah sesembahan yang kalian sembah tersebut menghalangi kemudaratan yang Allah inginkan kepadaku? Mereka tidak bisa menjawab. Karena memang tidak mampu. Au aradani bi rahmatin hal humna mumsikatu rahmatih. Atau jika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan rahmat kepadaku, kebaikan kepadaku, nikmat kepadaku, mampukah berhala-berhala yang kalian sembah itu menghalangi kebaikan yang Allah inginkan kepadaku? Sudah pasti tidak mampu. Demikian pula dengan benda-benda yang dipakai. Gelang yang dipakai untuk menolak bala, cincin yang dipakai dengan tujuan untuk menolak bala, ya, benang yang dililit misalnya di perut bayi, di perut anak-anak. Kalau dalam bahasa Aceh adalah benang 7 buah warna. Ya, dililit di perut bayi dengan tujuan untuk menangkal penyakit panas, untuk menangkal penyakit ain, untuk menangkal penyakit ini dan itu. Jika Allah menginginkan kemudaratan kepada bayi tersebut, kepada orang yang menggunakan gelang itu, mampukah gelang tersebut menolak kemudaratan yang Allah inginkan? Jawabannya tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan kepada Nabi Muhammad, Qul hasbiyallah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kami. Allah sebagai penolong, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mendatangkan bala, dan Allah juga yang akan mencabut sebuah bala. Mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini fenomena yang realita yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Terjatuh ke dalam perkara kesyirikan dalam keadaan mereka tidak sadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik yang mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini paling berbahaya sekali. Ya. Hati-hati dari perkara yang seperti ini. Menggunakan gelang misalnya. Ketika ditanya, wahai fulan, kenapa engkau pakai gelang itu? Dia mengatakan, tujuannya adalah dalam rangka menjaga kami dari bahaya. Ya, apakah gelang itu yang menjaganya? Dia mengatakan tidak. Yang menjaganya adalah Allah Azza wa Jalla. Namun gelang ini hanya sekedar sebab. Kita tanyakan lagi, secara Al-Quran dan Sunnah,
ada tidak gelang ini disebutkan oleh Allah dan Rasul sebagai sebab tertolaknya dari bala, terjaga dari bahaya? Jawabannya tidak ada. Baik. Kemudian secara pengalaman, engkau pakai benda tersebut, apakah benda itu mampu untuk menolak bala? Jawabannya juga tidak. Nah, jika tidak ada yang seperti ini, maka hati-hati. Sini ada unsur kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda halnya jika seseorang misalnya ditimpa penyakit, misalnya sakit kepala. Lalu dia mencari obat paracetamol ataupun bodrek dan yang semisalnya. Secara Al-Quran dan Sunnah memang tidak ada. Namun secara pengalaman, tajrubah, dan juga secara medis bisa dibuktikan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka ini tidak bermasalah. Tidak mengapa. Ya, yang menjadi permasalahan adalah jika hal tersebut tidak datang dalilnya secara Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Secara medis nggak bisa dibuktikan. Secara pengalaman manusia juga tidak bisa dibuktikan. Ya. Maka hal ini terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam lanjutan ayat ini, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada aku, kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kalau kita ingin membeli ataupun kita sudah membeli sebuah mobil, ya, bertawakallah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keluar dari rumah, baca doa keluar rumah. Membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Naik ke kendaraan, apalagi di dalam safar, baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan jauhi perkara-perkara yang di sana ada unsur kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Ayat yang kita baca ini terdapat di dalamnya dalil tentang batilnya kesyirikan. Tentang batilnya perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, di mana di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik, dan menggunakan gelang ataupun menggunakan cincin ataupun menggunakan benang yang dililit di perut dengan tujuan supaya terhindar ataupun tertolak dari bala, itu tergolong ke dalam kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Hendaknya kita berhati-hati dari hal ini. Jangan sampai perbuatan kita tersebut justru menjerumuskan kita ke dalam lubang kehinaan. Baik. Yang berikutnya, datang sebuah hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Imran bin Husain ini salah seorang sahabat Nabi, ya, yang terkenal. Beliau masuk Islam pada perang Khaybar. Ya. Dan beliau wafat di negeri Basrah pada tahun 52 Hijriah. Beliau mengatakan, kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang, fi yadihi halqatun min sufrin. Ya. Di tangannya tersebut ada gelang yang terbuat dari sufur. Ya. Gelang yang terbuat dari tembaga. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada orang tersebut, ma hadhihi, ya, apa yang kamu pakai ini? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau pakai ini? Apa tujuan engkau memakai gelang ini? Qala minal wahinah. Orang itu menjawab, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, ya,
saya pakai gelang ini supaya terhindar dari penyakit yang menimpa tangan saya. Apa dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan begitu saja? Nabi mengatakan, inzi'ha, lepaskan, putuskan gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahna. Dikarenakan gelang tersebut tidak akan menambahmu kecuali wahnan, kelemahan, kecuali rasa takut. Semakin lemah, semakin rasa takut itu bertambah. Ya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dan ini lebih tegas lagi. Kata beliau, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik, ya. Dan sesungguhnya engkau, jika engkau mati, engkau meninggal dunia dalam keadaan gelang itu ada di tanganmu. Maksudnya adalah engkau masih menggunakan gelang tersebut dan engkau masih meyakini perkara itu, belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, Nabi mengatakan ma aflahta abada, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini teguran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi. Ada seorang sahabat yang menggunakan gelang, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa gerangan? Apa tujuan engkau menggunakan itu?" Orang itu menjawab, "Wahai Nabi, gelang ini yang aku pakai tujuannya adalah supaya terhindar dari suatu penyakit." Nabi langsung mengatakan, "Lepaskan. Potong gelang tersebut. Putuskan dan lepaskan gelang itu. Karena ini tidak akan menambah kepadamu kecuali rasa sakit. Akan menambah rasa takut. Dan jika engkau mati dalam keadaan benda itu ada di tanganmu, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Akan diadab oleh Allah tabaraka wa ta'ala." Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan benda itu ada di tangannya. Benda itu ada di badannya. Ya. Dan kita melihat, terkhusus di kampung-kampung, di daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan, kurangnya dan minimnya ilmu, kita banyak melihat anak-anak ataupun bayi itu diikat tali di perutnya. Apa tujuannya? Supaya terhindar dari musibah. Kalau kita tanya, "Wahai fulan, engkau pakai ini, lalu engkau meyakini bahwa benda ini akan menolak bala dengan sendirinya?" Dia akan mengatakan tidak. Tidak demikian. Yang menolak bala adalah Allah Jalla wa'ala. Yang menghindarkan anak ini, menjauhkan anak ini dari bala adalah Allah Azza wa Jalla. Namun ini hanya sebab saja. Kita sudah katakan bahwa secara Al-Quran dan Sunnah itu bukan sebab. Bahkan datang larangan. Ya, secara pengalaman juga tidak bisa dibuktikan hal itu sebagai sebab. Maka inilah yang dimaksud dengan bab ini, dan ini tergolong ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Dijauhi yang seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala bisanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak mengapa. Baik. Sehingga berhati-hati dari perkara ini. Berhati-hatilah dari perkara ini. Dan bukan cuma sekedar benang ataupun gelang. Apapun. Ada orang terkadang dia sengaja menggantungkan kain putih di pintu rumahnya. Diambil kain berwarna putih, dia gantung di pintu rumahnya. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari bala. Ini keliru yang seperti ini. Kalau kita ingin meminta supaya dijauhkan dari bala, minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, ya, semakin banyak kita minta, semakin banyak kita berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin senang dan semakin cinta dengan hamba tersebut. Tidak butuh kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara fulan, perantara allan. Minta langsung kepada Allah Jalla wa ala. Ya, sekotor apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah Azza wa Jalla akan
akan memberikan ampunan insyaallah ta'ala. Qala walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari sahabat Uqbah bin Amir. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat, maka semoga Allah azza wa jalla, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kebaikan terhadap perkaranya. Ini doa kejelekan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa menggantungkan wada'ah. Al-wada'ah itu adalah suatu benda yang dikeluarkan dari dasar laut. Kalau di zaman sekarang ini dikenal dengan akar bahar yang diyakini mampu memberi manfaat, menolak bala dan sebagainya. Fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggunakan akar bahar tersebut, maka Allah azza wa jalla tidak berikan ketenangan kepadanya. Tidak diberikan ketenangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita menjauhi hal-hal yang seperti ini. Tidak menggantungkan jimat-jimat di badan kita. Menggunakan jimat dan semisalnya. Tidak memakai gelang ataupun semisal akar bahar yang tadi kita sebutkan. Yang mereka yakini bahwa akar bahar ini bisa menangkal penyakit ain dan penyakit-penyakit yang lainnya. Yang jelas semuanya ini adalah tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Saya baca riwayat yang terakhir di dalam bab ini. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah ibn al-Yaman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari sahabat as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang masuk Islam ataupun di awal-awal Islam mereka telah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman ini beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Qala annahu ra'a rajulan, bahwa pernah suatu hari beliau Hudzaifah ibn al-Yaman melihat seseorang fi yadihi khaytun minal huma. Beliau melihat seseorang di tangannya tersebut ada benang yang melingkar, minal huma, dalam rangka menangkal penyakit panas, penyakit demam dan semisalnya. Apa yang beliau lakukan? Faqata'ahu, beliau pun memutuskannya. Beliau putuskan. Beliau potong benang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu beliau membaca firman Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam surah Yusuf ayat 106. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum yusyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Berimannya mereka kepada Allah ini dalam hal rububiyah saja. Mereka beriman Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla yang memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah mengatakan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada ar-rububiyah illa wahum musyrikun, melainkan mereka juga menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam perkara ibadah.
Ya. Suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau tidak tinggal diam. Melihat ada orang yang memakaikan gelang seperti itu, beliau langsung tanya. Beliau langsung memutuskan benang tersebut dan menyelamatkan orang itu dari bahaya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkara ini. Jangan jerumuskan diri kita ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang namanya perbuatan syirik tersebut tergolong ke dalam dosa yang paling besar. Jika seseorang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ya. Yakinilah bahwasanya yang memberi kepada kita musibah adalah Allah Jalla wa'ala. Dan yang mengangkat sebuah musibah dari diri kita adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dari itu, mintalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta dan berlindung kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tadi kita sebutkan, jika benda-benda ini hanya diyakini sebagai sebab, ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan syirik kecil ini jika terus-menerus dilakukan, maka dikhawatirkan akan menyeret pelakunya tersebut ke dalam syirik besar. Orangnya akan bermudah-mudahan. Ya, sebagaimana dia bermudah-mudahan dengan syirik kecil dan menganggap enteng serta menganggap gampang hal itu, maka ini bisa membawa dan menyeret orang tersebut ke dalam perkara yang jauh lebih besar, yaitu syirik besar, yang akan mengekalkannya di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, dan jika diyakini sebagai sebab, maka ini tergolong ke dalam syirik kecil. Tergolong ke dalam syirik kecil kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini secara ringkas pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini ada faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Sekali lagi semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.